Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamba Wizaksana dengan NIM 2100524. Di sini saya akan membahas mengenai artikel jurnal yang sudah saya buat, yang berjudul Krisis Karakter Saat COVID Melejit. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia PGSD FIP UPI. Yang pertama ada abstrak. Abstrak dari artikel ini yaitu untuk meninjau krisis karakter yang terjadi pada saat COVID-19. Karakter sesungguhnya bukan hanya pemahaman mengenai ilmunya saja, akan tetapi saat pengimplikasiannya juga. Karakter juga dapat ditinjau bukan hanya dari pembicaraan, akan tetapi dalam wujud kepribadian seseorang. Semua komponen seperti pendidik, pihak sekolah, negara, maupun orang tua harus turut berpartisipasi aktif untuk membangun karakter para peserta didik di tengah naiknya kasus lonjakan yang terpapar virus COVID-19. Nilai-nilai karakter yang nantinya diterapkan diharapkan bisa membantu dan memotivasi para peserta didik untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah secara tulus, tanpa ada paksaan dan dengan kesadaran diri sendiri, mengingat banyak sekali kerugian yang didapatkan dari pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya materi, tetapi banyak sekali korban yang meninggal karena virus ini. Untuk kata kuncinya atau keywords-nya yaitu pendidikan karakter, krisis karakter, dan COVID-19. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, ataupun kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pemerintah melalui Direktorat PSMP telah mengembangkan Grand Design Pendidikan Karakter pada tahun 2009 yang diharapkan akan menjadi panduan pendidikan karakter di sekolah. Serangkaian sosialisasi juga telah dilakukan di berbagai sekolah. Namun demikian, pendidikan karakter seperti itu belum terlaksana dengan baik dalam berbagai tingkatan. Padahal, penanaman nilai-nilai moral, sosial, intelektual, dan emosional secara terpadu sangat penting untuk diketahui oleh para siswa. Untuk itu, diperlukan pikiran, wawasan, dan desain pendidikan karakter agar pengembangan karakter dapat dilakukan secara efektif. Pada tahun 2020, dunia diguncang dengan kedatangan virus yang dapat mengancam nyawa manusia. Virus tersebut adalah COVID-19. Virus ini dapat menyebarkan secara cepat dan menyeluruh sehingga menyebabkan dunia mengalami pandemi. Pandemi ini dilakukan untuk mengurangi jumlah korban yang terpapar virus COVID-19. Karena kasus ini semakin melonjak sehingga kegiatan manusia semakin terbatas, termasuk pendidikan. Pendidikan harus dilakukan secara daring. Sistem daring ini dilakukan agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar walaupun di tengah naiknya kasus virus COVID-19. Sistem daring ini tentunya memiliki banyak sekali perbedaan dengan sistem pendidikan pada biasanya. Hal yang paling mencolok adalah pendidik tidak dapat melihat secara langsung karakter siswa, sehingga perilaku siswa tersebut akan terbentuk di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Banyak sekali kasus krisis karakter yang disebabkan oleh sistem daring ini, karena banyak siswa di dalam lingkungannya yang belum bisa memilih pergaulan yang baik untuknya. Terlebih lagi apabila tidak ada yang memantau secara langsung perilaku siswa tersebut, maka peran pendidikan karakter ini sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik dalam memilih pergaulan yang tepat pada saat pandemi. Menurut Kemendikbud, pendidikan karakter perlu ditetapkan agar membantu pendidik maupun peserta didik dalam adaptasi pembelajaran kebiasaan baru dengan kurikulum khusus pada tahun ajaran baru. Salah satu latar belakang perlu adanya pendidikan karakter, diantaranya di masyarakat sekarang telah mengalami permasalahan krisis moral yang berdampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari. Pola kehidupan tersebut harus segera diperbaiki dengan demi keberlangsungan kehidupan bangsa yang lebih baik.
negara harus hadir melakukan segala upaya untuk menyelamatkan generasi muda yang diharapkan dapat memiliki jiwa pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang sudah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lalu pendidikan karakter juga harus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sejak dini mungkin, baik itu dari PAUD, SD, SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi sekalipun. Masyarakat, media, dan negara harus bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang berkarakter. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada pendidikan karakter. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khususnya yang dapat memunculkan pada layar dengan papan ketik. Menurut Pusat Bahasa Dekdiknas tahun 2008. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui pengajaran, pelatihan, dan penilaian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik dimanapun terdapat komponen pengetahuannya, kesadaran, atau kemauan, serta tindak untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Thomas Likona berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu tindakan yang disengaja untuk membantu seseorang supaya ia mampu memahami, memperhatikan, dan untuk melakukan etika-etika yang lebih inti. Lalu menurut John W. Santok, pendidikan karakter adalah berbagai pendekatan langsung untuk pendidikan moral dengan memberi pelajaran pendidikan moral dan kepada peserta didik tentang pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan perilaku tindak tidak bermoral atau membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu tindakan yang disengaja untuk memberi pelajaran kepada peserta didik mengenai etika dan moral yang dapat membahayakan diri sendiri. Yang kedua adalah COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai dengan sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan pada paru-paru, seperti pneumonia. Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, virus corona penyebab sakit COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernapasan. Tetapi strain COVID-19 memiliki morbiditas dan morbilitas yang lebih tinggi akibatnya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Maka dapat disimpulkan bahwa penyakit ini sangatlah berbahaya dan dapat menyebar secara cepat. Yang ketiga ada krisis. Definisi krisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang membahayakan atau keadaan yang berbahaya. Menurut Lawrence Barton, sebuah krisis adalah peristiwa yang besar dan tak terduga yang secara potensial berdampak negatif terhadap baik perusahaan maupun publik. Metode penelitian. Artikel penelitian ini dikaji menggunakan metode studi kepustakaan. Kajian ini merupakan sarana untuk mendapatkan berbagai informasi ilmiah dengan menggunakan sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat memperbanyak kajian dan juga membantu dalam memecahkan masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, krisis karakter saat pandemi COVID-19. COVID-19 menghambat segala aktivitas manusia seperti pendidikan. Pemerintah mengusulkan kurikulum baru, yaitu daring atau dalam jaringan.
Banyak sekali kendala yang dialami oleh para pendidik dan juga para peserta didik dalam menghadapi sistem pembelajaran daring ini. Masalah yang paling utama yang dimiliki oleh pendidik adalah kesulitan untuk memantau secara langsung karakter dari siswa. Karakter peserta didik dapat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, atau dengan kata lain, apabila pendidikan dilaksanakan secara daring, maka anak didik akan terpengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Tidak banyak lingkungan yang aman. Masih banyak sekali para peserta didik yang tinggal dekat dengan masyarakat yang memiliki pengaruh buruk terhadap peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran daring ini, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu pendidik dalam membangun karakter yang baik untuk peserta didik. Tidak semua orang tua berada di rumah, dan tidak semua orang tua dapat memantau anak secara langsung karena alasan pekerjaan. Oleh karena itu, dampaknya sangat terasa saat ini, di mana anak-anak sudah mulai berperilaku dengan tidak sesuai dengan umurnya, karena lingkungan tempat tinggalnya mereka banyak orang dewasa, maka banyak anak-anak yang sudah mulai terdoktrin oleh perilaku orang dewasa yang dapat mengancam karakter anak. Dapat diperhatikan di lingkungan sekitar kita semua, banyak sekali anak-anak yang sudah terjerat kasus kriminal, hilangnya sopan santun, dan lain sebagainya. Krisis tersebut disebabkan kurangnya perhatian orang tua atau pendidik dalam membimbing karakter anak. Dalam hal ini, pendidikan karakter sangatlah diperlukan untuk membantu masalah-masalah yang terjadi saat ini. Selain itu, kerjasama antar orang tua dan pendidik harus dipererat kembali agar dapat bekerja sama dengan baik dalam mendidik anak atau peserta didik. Pada dasarnya, ada beberapa fokus utama urgensi pendidikan karakter. Di antaranya, pendidikan karakter harus berorientasi pada proses pendidikan yang mengajarkan pada nilai-nilai positif yang sudah tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan masyarakat sebagai budaya dan kepribadian masyarakat. Keteladanan dan membiasakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh lelah dan harus tetap bersemangat dalam melakukan segala upaya peningkatan perilaku dan kepribadian yang berdasarkan pada nilai-nilai karakter. Menurut Agung tahun 2018. Pendidik harus bekerja sama dalam menampakkan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik pada saat COVID-19. Harus menggunakan strategi yang lebih inovatif dan juga efektif supaya peserta didik tidak mengalami kejenuhan melihat kondisi pandemi mengalami permasalahan yang cukup berdampak pada perubahan perilaku peserta didik. Menurut M. Fadilah pada 2016, bahwa penanaman pendidikan karakter diharapkan dapat menggunakan strategi yang berbasis model permainan yang edukatif dan juga sederhana. Pola pendidikan yang lebih edukatif diharapkan peserta didik mampu dan bergembira saat belajar. Karena apabila peserta didik merasa senang hatinya, maka secara otomatis peserta didik akan mau untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses kegiatan perubahan perilaku. Yang kedua, ada peran pendidikan karakter dalam menanggulangi masalah. Penanaman pendidikan karakter pada peserta didik pada waktu sekarang ini, di saat wabah COVID-19 masih menjadi permasalahan utama